Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Uwe Permatasari dan Dewi Trianing Tias. Kami di sini akan menjelaskan mengenai gradien dan persamaan garis lurus. Nah, yang di sini ada daftar isi. Yang pertama, definisi gradien. Yang kedua, cara menentukan gradien. Yang ketiga, bentuk umum persamaan garis lurus. Yang keempat, menentukan persamaan garis lurus. Yang kelima, menggambar grafik persamaan garis lurus. Yang keenam, hubungan dua garis lurus. Dan terakhir ada contoh soal. Sedikit informasi mengenai sejarah gradien dan persamaan garis lurus. Konsep gradien telah ada sejak zaman kuno. Dalam matematika Yunani kuno, konsep gradien digunakan untuk menggambarkan kemiringan garis atau bidang. Namun, konsep gradien modern yang kita kenal sekarang dikembangkan pada abad ke-17 oleh matematikawan Francis Frey de Fermat. Nah, kemudian persamaan garis lurus telah ada sejak zaman kuno dalam matematika Mesir kuno. Persamaan garis lurus digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel. Namun, bentuk modern dari persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan mx tambah C dikembangkan pada abad ke-17 oleh matematikawan Inggris Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz. Nah, selanjutnya di sini ada definisi gradien. Gradien adalah derajat kemiringan garis. Nilai gradien suatu garis menunjukkan seberapa miring garis tersebut. Semakin besar nilai gradiennya, semakin miring pula garisnya. Untuk kondisi garis mendatar atau tidak miring, nilai gradiennya adalah 0. Sedangkan untuk kondisi suatu garis tegak, miring atau miring banget, nilai gradiennya adalah tak hingga. Nilai gradien bisa ditentukan melalui sebuah ruas garis, yaitu perbandingan panjang refleksi ruas garis terhadap sumbu Y dengan refleksinya terhadap sumbu X. Garis hitam yang paling curam dan garis biru yang paling kecil, sedangkan garis merah yang menengahi hitam dan biru. Selanjutnya di sini ada cara menentukan gradien. Ada beberapa cara untuk menentukan gradien garis. Yang pertama ada garis jika diberikan sebuah gambar. Jika garis condong ke kanan, nilai gradien positif. Jika garis condong ke kiri, maka nilai gradiennya negatif. Besar nilainya adalah perbandingan selisih sumbu Y atau delta Y dan sumbu X atau delta X. Untuk mengetahui nilai selisih sumbu X dan sumbu Y, buatlah garis proyeksi seperti gambar di samping. Nah, di sini ada garis condong ke kanan, yaitu untuk rumusnya M sama dengan delta Y per delta X, dan ada garis condong ke kiri untuk rumusnya yaitu negatif delta Y per delta X. Contoh di sini, nah, garis diketahui condong ke kanan sehingga nilai gradiennya adalah positif. Nilai delta Y sama dengan 2 dan delta X sama dengan 4 sehingga gradien garis lurus tersebut adalah M sama dengan 2 per 4. Kita perkecil menjadi 1 per 2. Selanjutnya, yang kedua diketahui persamaan Y sama dengan MX tambah C. Garis Y sama dengan MX tambah C memiliki nilai gradien M, yaitu sebuah angka di depan variabel X. Misalnya, sebuah garis lurus memiliki persamaan Y sama dengan 2X tambah 4. Angka di depan variabel X adalah 2, sehingga gradien garis lurus tersebut adalah M sama dengan 2. Nah, bisa kita lihat dari sini, gradiennya sama dengan M. Untuk garis dengan persamaan QY sama dengan PX tambah C, rumus gradiennya adalah koefisien X per koefisien Y, sehingga gradien garis lurus QY sama dengan PX tambah C adalah M sama dengan P per Q. Yang ketiga yaitu diketahui persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 memiliki nilai gradien M sama dengan negatif A per B. Sebagai contoh, garis 3X tambah 2Y dikurangi 6 sama dengan 0. Nilai A sama dengan angka di depan variabel X. A sama dengan 3. Nilai B angka di depan variabel Y. B sama dengan 2. Jadi gradien garis 3X tambah 2Y dikurangi 6 sama dengan 0 adalah, bisa kita lihat di sini, M-nya tuh sama dengan negatif A per B, maka sama dengan negatif 3 per 2. Nah, yang nomor 4, gradien garis yang melalui dua titik. Gradien garis yang melalui dua titik adalah angka yang menunjukkan tingkat kemiringan atau kecondongan garis lurus yang melewati dua titik dalam sistem koordinat kartesius. Gradien dihitung sebagai perbandingan antara perubahan nilai Y naik atau turun dengan perubahan nilai X ke kanan atau ke kiri antara dua titik tersebut. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut, yaitu
M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Contoh di sini tentukan gradien garis lurus melalui titik A yaitu negatif 3,2 dan B negatif 2,5. Tentukan dahulu nilai X1, Y1, dan X2, Y2-nya. Nah, X1 kita dapatkan negatif 3, Y1 kita dapatkan 2, X2 kita dapatkan negatif 2, dan Y2 kita dapatkan 5. Sehingga M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 yaitu sama dengan 5 dikurangi 2 per negatif 2 dikurangi negatif 3. Sehingga 5 dikurangi 2 hasilnya 3, negatif 2 dikurangi negatif 3 hasilnya 1. Jadi, gradien garisnya adalah 3. Selanjutnya di sini ada bentuk umum persamaan garis. Yang pertama bentuk umum AX tambah BY sama dengan C. Untuk A, B, C adalah konstanta. Contoh 2X tambah 3Y sama dengan 6. Kemudian bentuk gradien titik potong, yaitu yang Y sama dengan MX tambah C. M adalah gradien atau kemiringan garis. C adalah titik potong dengan sumbu Y. Contoh, Y sama dengan 2X tambah 1, gradiennya M sama dengan 2, memotong sumbu Y di 0,1. Nah, yang ketiga, bentuk titik gradien. Jika diketahui suatu titik X1, Y1 dan gradien M, maka Y dikurangi Y1 sama dengan M X kurangi X1. Contoh, jika garis melewati titik 2,3 dengan gradien 4, maka untuk X1 kita dapatkan 2 dan Y1 kita sama dengan 3. Nah, kita substitusikan ke rumus yaitu Y dikurangi 3 sama dengan 4 dikali X dikurangi 2. Sehingga kita dapatkan Y dikurangi 3 sama dengan 4X dikurangi 8. Kemudian kedua ruas kita tambahkan 3, yaitu Y dikurangi 3 ditambah 3 sama dengan 4X dikurangi 8 ditambah 3. Sehingga Y kita dapatkan sama dengan 4X kurangi 5. Selanjutnya bentuk dua titik. Jika diketahui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2, gradien dihitung dengan M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Selanjutnya ada menentukan persamaan garis lurus yang akan dijelaskan oleh Teh Dewi. Kepada Teh Dewi saya persilahkan. Baik, terima kasih Ut. Untuk materi selanjutnya yaitu menentukan persamaan garis lurus. Yang pertama yaitu persamaan garis lurus melalui titik X1, Y1 dan bergradien M. Jika sebuah garis yang bergradien M melalui titik X1, Y1, maka rumus persamaan garis lurusnya yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Untuk contoh soalnya, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 6, negatif 2 dan bergradien 2. Langsung saja kita jawab. Diketahui nilai X1 sama dengan 6 dan nilai Y1 sama dengan negatif 2 dan M atau gradien sama dengan 2. Kita bisa langsung masukkan yang diketahui ini ke dalam rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y dikurangi Y1-nya yaitu negatif 2, kita masukkan sama dengan 2 dikali X dikurangi 6. Nah, karena di sini negatif dikali negatif, maka hasilnya positif, jadi Y ditambah 2 sama dengan 2X dikurangi 12. Kedua ruasnya kita dikurangi 2, maka Y ditambah 2 dikurangi 2 sama dengan 2X dikurangi 12 dikurangi 12. Maka Y sama dengan 2X dikurangi 10. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X dikurangi 10. Yang kedua ada persamaan garis lurus melalui dua titik, yaitu A X1, Y1 dan B X2, Y2.
Jika sebuah garis lurus melalui dua titik A x1, y1 dan B x2, y2, maka persamaan garisnya ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Baik, langsung saja ke contoh soalnya, yaitu tentukan persamaan garis yang melalui titik P 4,-2 dan Q negatif 1,3. Sebelumnya kita ketahui dulu, yaitu X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan negatif 1, Y2 sama dengan negatif 2 dan Y1 sama dengan negatif 2 dan Y2 sama dengan 3. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Karena sudah diketahui titik-titiknya, maka kita langsung masukkan saja Y dikurangi negatif 2 per 3 dikurangi negatif 2 sama dengan X dikurangi 4 per negatif 1 dikurangi 4. Maka kita jumlahkan, maka hasilnya Y ditambah 2 sama Y ditambah 2 per 5 sama dengan X dikurangi 4 per negatif 5. Nah, untuk ini kita bisa kali silang, maka persamaannya menjadi negatif 5Y dikurangi 10 sama dengan 5X dikurangi 20. Kedua ruasnya kita ditambah 10, maka menjadi negatif 5Y dikurangi 10 ditambah 10 sama dengan 5X dikurangi 20 ditambah 10. Maka menjadi negatif 5Y sama dengan 5X dikurangi 10. Lalu kedua ruasnya dikurangi 5X. Maka menjadi negatif 5X dikurangi 5Y sama dengan 5X dikurangi 5X dikurangi 10. Maka menjadi negatif 5X dikurangi 5Y sama dengan negatif 10. Kita bisa membagi kedua ruasnya dengan negatif 5, maka negatif 5 per negatif 5X dikurangi 5 per negatif 5Y sama dengan negatif 10 per negatif 5. Maka hasilnya menjadi X ditambah Y sama dengan 2. Nah, di sini kedua ruasnya dikurangi 2, maka X ditambah Y dikurangi 2 sama dengan 2 dikurangi 2. Maka hasilnya yaitu X ditambah Y dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan garis lurus yang melalui titik P 4,-2 dan Q negatif 1,3 adalah X ditambah Y kurangi 2 sama dengan 0. Ketiga, ada persamaan garis lurus saling sejajar. Nah, jika diketahui suatu garis sejajar dengan garis lain yang persamaannya diketahui, maka kita harus mencari dahulu gradien garis yang diketahui persamaannya. Lalu kita bisa mensubstitusikan nilai gradien tersebut ke persamaan berikut, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Langsung saja ke contoh soalnya. Garis A melalui titik 4,-1 dan sejajar dengan garis B yang persamaannya Y sama dengan 2X ditambah 5, maka tentukan persamaan garis A. Pertama, tentukan gradien garis B yang persamaannya Y sama dengan 2X ditambah 5, sehingga gradiennya 2. Jadi, gradien dari persamaan tersebut adalah 2. Nah, untuk garis yang sejajar ini, maka M1 sama dengan M2, sehingga MB sama dengan MA sama dengan 2. Kita bisa mensubstitusikan MA sama dengan 2, X1 sama dengan 4, dan Y1 sama dengan negatif 1 ke persamaan berikut. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Maka Y dikurangi negatif 1 sama dengan 2 dikali X dikurangi 4.
maka hasilnya menjadi Y ditambah 1 dan Y ditambah 1 sama dengan 2X dikurangi 8. Nah, di sini kedua ruasnya kita kurangi dengan 1, maka Y ditambah 1 dikurangi 1 sama dengan 2X dikurangi 8 dikurangi 1. Maka menjadi Y sama dengan 2X dikurangi 9. Jadi persamaan garis A adalah Y sama dengan 2X kurangi 9. Selanjutnya yang keempat yaitu persamaan garis lurus yang saling tegak lurus. Pada prinsipnya caranya sama dengan dua garis yang saling sejajar, yaitu dengan mencari gradien salah satu garisnya. Lalu lakukan perkalian hingga menghasilkan nilai negatif 1. Contohnya, garis P melalui titik 1, negatif 2 dan tegak lurus dengan garis B yang persamaannya Y sama dengan 1/2X kurangi 7, maka tentukan persamaan garis P. Pertama, tentukan gradien garis Q-nya dulu, yaitu MQ sama dengan setengah. Untuk garis yang saling tegak lurus, maka MP dikali MQ harus sama dengan negatif 1. Maka MP dikali setengah sama dengan negatif 1. Maka MP sama dengan negatif 2. Nah, di sini kita substitusikan nilai MP ke persamaan berikut, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan MP dikali X dikurangi X1. Maka Y dikurangi negatif 2 sama dengan negatif 2 dikali X kurangi 1. Maka hasilnya Y ditambah 2 sama dengan negatif 2X ditambah 2. Nah, kita di sini kedua ruas dikurangi 2, maka hasilnya Y ditambah 2 dikurangi 2 sama dengan negatif 2X ditambah 2 dikurangi 2. Maka hasilnya yaitu Y sama dengan negatif 2X. Jadi persamaan garis P adalah Y sama dengan negatif 2X. Untuk materi selanjutnya yaitu menggambar grafik persamaan garis lurus. Untuk menggambar grafik persamaan garis lurus ini ada 3 langkah. Langsung saja kita ke contohnya, yaitu gambarlah grafik persamaan garis lurus Y sama dengan 3X dikurangi 9. Langkah pertama kita bisa mencari titik potong di sumbu X. Nah, untuk mencari titik potong di sumbu X ini kita bisa memasukkan Y sama dengan 0 ke dalam persamaannya. Maka Y sama dengan 3X dikurangi 9. Kita di sini ubah Y sama dengan 0. Maka menjadi 0 sama dengan 3X dikurangi 9. Nah, kedua ruasnya kita kurangi 3X. Maka menjadi 0 dikurangi 3X sama dengan 3X dikurangi 3X dikurangi 9. Maka menjadi negatif 3X sama dengan negatif 9. Nah, untuk mencari X-nya, kita bisa kedua ruasnya dibagi dengan negatif 3. Maka X sama dengan 3. Untuk gambarnya, kita bisa lihat di gambar di samping. Nah, selanjutnya untuk langkah kedua yaitu mencari titik potong di sumbu Y. Untuk mencari titik potong di sumbu Y ini, kita bisa memasukkan X sama dengan 0. Jadi, Y sama dengan 3X kurangi 9. Nah, di sini ubah X-nya menjadi 0. Maka menjadi Y sama dengan 3 dikali 0 dikurangi 9. Maka Y sama dengan negatif 9. Dan kita bisa lihat pada gambar di samping. Nah, untuk langkah ketiga, karena kita sudah memiliki dua titik potongnya, maka kita bisa menarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik potong tersebut, sehingga akan seperti pada gambar di bawah ini. Nah, jadi itulah cara menggambar grafik persamaan garis lurus. Selanjutnya ada hubungan dua garis lurus. Misalkan diketahui dua garis lurus AX ditambah BY sama dengan C dan PX ditambah QY sama dengan R, ada beberapa hubungan yang bisa kita peroleh dari kedua garis tersebut. Yang pertama yaitu sejajar.
kedua garis sejajar jika gradiennya sama. M1 sama dengan M2. Jika dilihat dari koefisiennya, syarat kedua garis sejajar yaitu A per P sama dengan B per Q. Kita bisa lihat contoh pada gambar di sampingnya. Nah, untuk contoh soalnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik A negatif 2,5 dan sejajar garis Y sama dengan 3X kurangi 5. Kita langsung jawab saja. Garis Y sama dengan 3X kurangi 5, maka gradien pertamanya yaitu 3. Karena garisnya dicari sejajar dengan Y sama dengan 3X kurangi 5, maka gradiennya sama. Sehingga gradien yang dicari adalah M sama dengan M1 sama dengan 3. Nah, untuk menyusun persamaan garis lurusnya, garis melalui titik A negatif 2,5 dengan gradien M sama dengan 3, kita bisa memasukkan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Untuk Y1-nya kita peroleh 5 dan X1-nya yaitu negatif 2. Jadi Y kurangi 5 sama dengan M-nya itu adalah gradien 3 dikali X dikurangi negatif 2. Maka Y kurangi 5 sama dengan 3 dikali X ditambah 2 karena ini negatif dikali negatif. Maka Y kurangi 5 sama dengan 3X ditambah 6. Lalu kedua ruasnya kita ditambah 5, maka Y sama dengan 3X ditambah 6 ditambah 5, maka hasilnya Y sama dengan 3X ditambah 11. Jadi persamaan garis yang sejajar dengan Y sama dengan 3X kurangi 5 yaitu Y sama dengan 3X ditambah 11. Nah, yang kedua yaitu tegak lurus. Kedua garis dikatakan tegak lurus jika hasil perkalian gradiennya adalah negatif 1. Atau M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Jika dilihat dari koefisiennya, syarat kedua garis tegak lurus yaitu A per B sama dengan negatif Q per P. Untuk itunya bisa dilihat pada gambar di samping. Contoh soalnya yaitu tentukan persamaan garis yang melalui titik A negatif 1, negatif 3 dan tegak lurus garis Y sama dengan negatif 3X plus 5. Kita langsung saja jawab. Garis Y sama dengan negatif 3X plus 5, maka M1-nya yaitu negatif 3. Karena garis yang dicari tegak lurus dengan Y sama dengan negatif 3X plus 5, maka M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Karena syarat dari garis tegak lurus itu harus M1 dan M2-nya sama dengan M1 dikali M2-nya sama dengan negatif 1. Maka M1-nya negatif 3 dikali M2 dan sama dengan negatif 1, maka M2 sama dengan negatif 1 per 3. Untuk menyusun persamaan garis lurusnya, garis melalui titik negatif 1,3 dengan gradien M sama dengan negatif 1 per 3, maka kita bisa masukkan ke dalam rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Di mana X1-nya yaitu negatif 1 dan Y1-nya yaitu negatif 3. Maka Y dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 1 per 3 dikali X dikurangi negatif 1. Maka Y ditambah 3 sama dengan negatif 1 per 3 dikali X ditambah 1. Nah, di sini kedua ruasnya dikali 3, maka menjadi 3Y ditambah 9 sama dengan X ditambah 1.
maka 3Y dikurangi X sama dengan 1 dikurangi 9. Jadi negatif X ditambah 3Y sama dengan negatif 8. Kita kalikan kedua ruasnya dengan negatif 1. Maka menjadi X dikurangi 3Y sama dengan 8. Jadi persamaan garisnya yaitu X dikurangi 3Y sama dengan 8. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau pengucapan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.